Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada pagi hari ini saya akan mencoba memberikan pembacaan fototoraks. Barangkali semua udah pada tahu semuanya ya. Jadi hanya sekedar mereview saja. Jadi biasanya fototoraks itu normalnya kita butuhkan dua posisi, PA dan lateral. Kalau yang ini posisi PA, jadi sinar dari posterior bagian anteriornya menempel ke kaset. Jadi gambaran seperti ini yang akan kita lihat di imagingnya, di filmnya. Jadi biasanya yang kita nilai itu dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, ya. Jadi yang bisa kita nilai di sini pertama biasanya kita nilai jantungnya, bagaimana bentuk dan ukuran dari jantungnya. Bagaimana dengan CTR-nya, apakah lebih atau kurang dari 50%? Bagaimana batas-batas jantung kanannya, batas jantung kirinya, ya, yang bisa kita ikuti garisnya dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Kemudian yang kita nilai berikutnya adalah mediastinum. Yang mediastinum sini kita nilai adalah mediastinum superiornya dan sekaligus struktur aorta, ya, struktur aorta. Biasanya yang kelihatan itu adalah arcus aorta dan aorta ascendens. Ada pointer ya? Ada pointer. Ya tuh. Ya oke, nggak apalah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita nilai itu sama aja ya. Yang kita lihat itu biasanya adalah corakan pembuluh darah berupa garis-garis putih. Garis-garis putih ini adalah mewakili gambaran dari corakan pembuluh darah parunya, ya, yang dari medial ke perifer dia makin menghilang, dari bagian basal ke bagian superior dia makin menghilang, ya. Kemudian kita nilai itu adalah hilusnya. Hilus itu hilusnya itu ada dua, hilus kanan dan hilus kiri. Hilus kanan itu adalah tempat di mana keluarnya arteri, vena, dan KGB, ya, serta bronkusnya. Ya, hilus itu hilus kanan, ya, itu hilus kanan. Yang hilus kiri biasanya tidak sejelas gambarannya seperti hilus kanan. Kemudian yang kita nilai adalah trakea. Trakea itu biasanya berbentuk tubular, semi lusen karena berisi udara yang bisa kita ikuti sampai ke karina. Karina itu pas dia percabangan yang memisahkan antara bronkus kanan dan bronkus kiri, ya. Jadi harus kita lihat posisinya di medial, tidak boleh tertarik, tidak boleh terdorong, dan tidak boleh menyempit dia, ya. Kemudian yang kita nilai itu adalah apakah ada infiltrat, apakah ada nodul paru, apakah ada fibrosis, apakah misalnya ada kalsifikasi, ya. Itu harus terlihat jelas di kedua parunya. Kedua paru normal sama seperti gambaran trakea sebenarnya semilusen karena berisi udara dan beberapa corakan pembuluh darah parunya. Kemudian yang kita nilai adalah dom diafragma, diafragma kanan dan diafragma kiri. Diafragma kanan itu pasti lebih tinggi daripada diafragma kanan itu pasti lebih tinggi daripada diafragma kiri. Bentuknya adalah dome shape, seperti kubah bentuknya. Jadi ini adalah bentuk normalnya. Kalau misalnya bentuk kubahnya itu tidak terlihat, berarti ada sesuatu yang menyebabkan kelainan pada dom diafragmanya. Misalnya apa? Misalnya ada tenting diafragma yang lebih tinggi, itu tidak normal, ya. Kemudian yang kita lihat adalah sudut sinus cosophrenikus kanan dan sudut sinus cosophrenikus kiri. Itu harus lancip atau runcing dia. Kalau dia tumpul, kalau dia terobliterasi, berarti biasanya ada cairan yang mengisi pleural space, ya. Arahnya nanti ke efusi pleura dia. Kemudian yang kita nilai itu adalah bagaimana tulang-tulangnya. Jadi untuk fototoraks kita tidak hanya menilai paru-paru dan jantung, juga kita menilai tulang dan soft tisunya. Tulang-tulangnya sini terlihat dari atas sampai ke bawah, vertebra sebagian vertebra cervical, clavicula, scapula, costae anterior posterior, vertebra thoracal, ya. Sedangkan soft tisunya sebagian dari supraclavicula, axilla dan pectoralisnya kelihatan. Jadi misalnya apa kelainan yang bisa kita lihat di sini? Misalnya fraktur pasien KLL atau pasien metastasis pada bone, atau misalnya ada pembesaran KGB di axilla, itu akan terjadi perbedaan gambaran yang bisa kita bandingkan antara sisi kontralateralnya, ya. Ini posisi PA atau posisi AP, yang kemudian yang kita nilai adalah posisi lateral.
Next. Ya, ini posisi lateral. Karena X-ray itu sifatnya dua dimensi, jadi ada bagian yang overlapping saling menutupi. Makanya dibutuhkan posisi lateral. Kapan kita butuhkan posisi lateral? Kalau kelainannya ada di belakang sternum atau di belakang jantung, maka kita butuhkan adalah posisi lateral, di mana fokusnya adalah untuk menilai retrosternal space dan retrocardiac space. Karena retrocardiac space itu tidak akan kelihatan pada posisi P atau posisi AP. Coba kembali lagi. Kembali ke foto. Ini kita nggak bisa lihat apa yang terjadi di belakang dari jantung. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di belakang sternum. Makanya kadang-kadang dibutuhkan posisi lateral. Kembali lagi ke foto ini, ya. Dia ada retrosternal, dia gambarannya semilusan juga. Retrokardiak gambarannya juga semilusan juga. Nah, kemudian yang paling penting adalah pada posisi lateral ini adalah menilai efusi pleura. Jadi kalau misalnya, coba kembali lagi ke foto sebelumnya. Jadi kalau misalnya pada posisi PA, belum tentu itu tidak terdapat efusi pleura. Karena kita tahu bentuk anatominya itu adalah diafragma itu makin ke belakang, dia makin lancip dia ke belakang. Jadi kalau misalnya kelihatan efusi pleura pada posisi PA, berarti itu sudah ada lebih dari 250 cc cairan. Ya, jadi apa yang sensitif untuk menentukan efusi cairan pada pleura biasanya adalah posisi lateral kalau di X-ray. Tetapi kalau nanti kita bandingkan dengan USG, lebih sensitif USG untuk menentukan efusi pleura. Jadi kalau misalnya pasiennya ke arah TB misalnya, curiga ada cairan, tapi pada posisi PA nggak kelihatan, kita lakukan posisi lateral untuk melihat apakah ada cairan di bagian posterior dari pleural space pada pasien tersebut. Oke, sebelum masuk ke kasus, ada yang mau bertanya? Oke, barangkali kita masuk ke kasus barangkali ya, supaya saya rasa ini sudah pernah tahu tentang pembacaan foto normalnya. Yuk, next. Oh no, ini terakhir aja, ini terakhir. Yang paling awal tadi. Back, terus. Oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya, jantung itu dia harusnya letaknya di tengah, sebagian besar di sisi kiri. Ya. Dan gambaran paru itu harus semilusen dia. Jadi ada corakan pembuluh darah parunya yang berupa garis-garis putih. Kalau kita lihat yang sebelah kanan, paru kanan itu dominan dia lusen, hitam. Tidak ada vascular marking ada di situ. Lalu apalagi yang kelihatan? Jantungnya terdorong ke arah kontralateral, ya kan? Terus sinus cosophenicusnya, tadi saya lupa memberitahu juga klien yang lain, selain dia tumpul, kalau kita lihat ada deep sulcus sign, sulcus sinus yang kanannya, coba, itu namanya deep sulcus sign namanya. Jadi sinusnya tuh lebih tajam dia ke bawah. Ada deep sulcus sign, ada pendorongan mediastinum, ada area lucent avascular, ini arahnya ke tension pneumotorak. Oke. Jadi kalau misalnya dia hanya hanya ada area lucent avascular tanpa pendorongan mediastinum, tanpa deep sulcus sign, itu hanya pneumotorak saja. Tapi kalau misalnya sudah ada gangguan pendorongan mediastinum ke arah kontralateral dan ada deep sulcus sign, biasanya arahnya ke tension pneumotorak, apalagi ditambah ada gambaran kolaps parunya. Oke, ini tension pneumotorak. Next. Oke, ini juga kasus pneumotorak. Jadi ini pasien yang sama sebenarnya. Pasien yang sebelah kiri kita itu kalau dibesarkan sebenarnya ada area lucent yang minimal. Kelihatan nggak sih? Di bagian lateralnya, sebagian lateral agak ke pinggir lagi tuh. Memang minimal sekali, tapi kita arah curiganya itu ke pneumotorak. Tapi apa yang kita lakukan untuk membuktikan adanya pneumotorak? Biasanya kita lakukan foto ekspirasi. Kalau foto PA normal, pasiennya kita suruh inspirasi dalam, tahan nafas. Tapi kalau kita curiga dia ada pneumotorak, kita suruh pasiennya ekspirasi sewaktu dilakukan pembuatan foto. Maka akan terlihat area lucennya akan lebih besar, ya. Jadi ini membuktikan, salah satu cara membuktikan adanya pneumotorak yang kita curigai kalau di awalnya itu hanya minimal sekali gambaran pneumotoraknya. Oke, next.
Oke, ini juga gambaran pneumomediastinum pada anak-anak biasanya. Jadi kalau misalnya kita mediastinum itu tidak ada gambaran udaranya di dalamnya. Tetapi kalau misalnya kita curiga ada pneumomediastinum pada anak-anak bayi biasanya di bawah 2 tahun, itu akan memberikan gambaran udara di rongga mediastinum, memberikan seperti gambaran layar kapal. Makanya kita sebut thymic cell sign. Itu bisa kelihatannya yang panah hijau seperti layar kapal. Seharusnya setelah gambar layar kapal itu tidak ada garis hitam, itu ada garis hitam kalau kelihatan jelasnya. Jadi itu menandakan adanya pneumomediastinum pada anak-anak. Sign-nya itu kita namakan thymic cell sign. Next. Ya, ini juga salah satu fungsi dari fotolateral untuk menandakan apakah ada pneumomediastinum. Yang bulat hijau itu, yang gambaran putih bulat itu adalah arterinya. Tapi kalau misalnya ada gambaran hitam yang melingkari juga gambaran putih, itu berarti ada udara di struktur mediastinum. Ini namanya ring round the artery sign. Next. Ya, ini juga kasus juga ya. Jadi kasusnya kalau pneumomediastinum dia juga melingkupi, biasanya bisa melingkupi dari trakea hingga ke bawah dari batas jantung. Ini juga bisa kita lihat, seharusnya kan gambaran hijau itu rapat dia dengan diafragma, tapi ada space hitam, itu menandakan bahwa ada udara di mediastinum, struktur mediastinumnya. Next. Ya, ini gambar udaranya lebih teroculated, jadi dia di perikardium, tidak kelihatan di bagian superiornya, jadi hanya sebatas di perikardial space-nya. Kita namakan pneumoperikardium, yang seharusnya itu tidak ada gambar hitamnya seharusnya. Tapi kalau kita lihat ada gambaran hitam di samping batas jantung dengan batas putih itu, berarti ada udara di perikardial space-nya. Next. Oke, ini hanya membuktikan bahwa ini adalah suatu pneumomediastinum, bisa kita kita cross check dengan pemeriksaan CT scan. Jadi gambaran hitam itu adalah udara di rongga mediastinum. Ya. Next. Oke. Kita kembali lagi yang di awal tadi, ya. Ini jantungnya relatif di tengah. Terus trakea di tengah, hilusnya tidak menebal, corakan pembuluh darahnya tidak meningkat, tidak ada infiltrat, diafragmanya bagus. Tetapi kita lihat yang tanda panah kiri bawah itu sinusnya tidak kelihatan. Bisa efusi pleura, tapi harus kita ingat pasiennya adalah pasien wanita, ya, itu overlapping dengan struktur mamenya. Jadi jangan buru-buru kita bilang itu efusi pleura, itu adalah overlapping dengan jaringan lunak mamenya, ya. Jadi bisa kita nanti buktikan dia apakah ada efusi pleura dengan fotolateral atau dengan USG abdomen. Next. Oke, mengenai efusi pleura, barangkali ini contoh kasus. Efusi pleura itu dia ada dua, ada yang flowing, ada yang loculated. Yang loculated itu artinya nempel dia di dinding pleuranya. Kalau kita berubah posisinya, cairan itu tetap nempel dia di pleuranya tertentu. Ini kita lihat tuh ada bentuk konkav dari dinding pleura. Kita bilang ini loculated efusi pleura, DD-nya bisa ke emphysema. Ya, tapi kalau dia efusi pleura yang flowing, kalau kita rebahkan pasiennya, cairannya itu akan mengikuti arah gravitasi. Next. Oke, ini contoh kasus. Seperti kita ketahui di awal saya bilang tadi adalah diafragma bentuknya dome shape, seperti kubah masjid bentuknya. Tetapi yang kanan bentuknya nggak seperti kubah. Ini salah satu contohnya. Jadi bukan berarti misalnya ini tidak ada infiltrat, tidak ada nodul, jantung tidak membesar, ya kan? Sinusnya juga lancip, ya kan? Tapi diafragmanya itu bentuknya bukan dome shape. Berarti bisa dia ada cairan di subdiafragma atau di subpulmonumnya, atau misalnya ada hepatomegali misalnya yang membuat pendesakan diafragma itu lebih ke kranial. Jadi bukan berarti tidak ada kelainan di paru-parunya, tidak ada kelainan di jantungnya berarti normal, tidak. Harus kita juga lihat
bentuk diafragmanya. Oke, next. Ini sama kayak tadi ya, foto inspirasi dan foto ekspirasi. Saya ulang lagi, ini membuktikan bahwa kalau misalnya kita curiga ada pneumotoraks minimal, kita suruh pasien ekspirasi, itu akan membuat gambaran pneumotoraksnya akan lebih jelas kelihatan. Next. Ya, ini seperti yang saya singgung di awal tadi, yang efusi yang dia free, flowing, dan oculated. Kalau dia murni efusi, biasanya gambarannya ada meniscus sign-nya, ya. Terus dia kalau kita rubah posisinya, dia akan mengikuti arah gravitasi. Tetapi kalau yang loculated, mau kita jungkir balik pun pasiennya tetap seperti itu posisinya, ya. Dia terperangkap menempel di pleuralnya, dinding pleuralnya, ya. Biasanya DD-nya itu ke emphysema. Next. Nah, ini juga contohnya. Kita lihat. Diafragmanya bagus, sinusnya bagus, jantung kesan tidak membesar, aorta barangkali ada elongasinya. Tetapi di lapangan tengah paru kanannya itu ada bayangan opak oval. Ya, kelihatan ya. Bisa masa paru. Tapi dia paling mungkin apa dengan bentuk seperti itu dan dia di lapangan tengah. Ini bisa kita bilang loculated effusi pleural tapi di visuranya dia. Ya, jadi kalau bentuk ide oval seperti itu, terus ada garisnya sedikit, itu berarti ada cairan yang terperangkap di visuranya. Kita nanti buktikannya dengan CT scan. Tetapi kalau dia seperti ini, sign-nya arahnya biasanya ke pseudotumor at causa effusi loculated. Next. Nah, ini contoh pleural plaque ya untuk asbestosis. Kita bisa melihat berbagai macam area opak yang berdensitas kalsifikasi, biasanya arah ke asbestosis. Next. Ini juga contoh kalau kita lihat yang sebelah kiri itu ada meniscus sign-nya, ada penebalan dinding pleura hingga ke atas dengan tepi yang lobulated. Biasanya kalau dia usia tua arahnya ke mesotelioma. Ya, jadi bisa kalau kita bandingkan dengan yang kanan tuh lebih normal dia, dinding pleuranya tidak menebal, tidak ada kesuraman pada sinus cosophanicusnya, ya. Tapi kalau yang sebelah kiri kita ikuti dari atas hingga ke bawah, itu ada penebalan dan ada teroblitasinya dari struktur sinus cosophanicus. Ini biasanya arahnya ke mesotelioma. Oke, next. Oke, ini juga contoh lagi ya. Ini kalau kita lihat ada diafragma kanan yang tinggi. Memang diafragma kanan itu lebih tinggi dari yang kiri, tapi ini tingginya terlalu jauh. Ya, DD-nya bisa apa saja. Misalnya bisa abses subdiafragma, bisa parese nervus phrenicus, bisa hepatomegali. Ya, DD-nya banyak. Nanti dibuktikan dengan CT scan. Jadi ini tidak normal. Bisa juga masa paru yang overlapping dengan lapangan bawah paru kanan. Ya, DD-nya bisa macam-macam. Tapi yang paling sering biasanya pertama hepatomegali, kedua parese nervus phrenicus. Next. Ya, ini juga seharusnya tidak ada gambaran hitam di bawah diafragma. Dia harus putih semuanya di bawah diafragma, kecuali sebelah kiri. Yang gambar sebelah sana, gambaran yang sebelah kiri kita. Nah, di bawahnya lagi itu ada gambar semilusen, itu gambaran udara gaster. Tetapi kalau dia pas di subdiafragma bentuknya kayak bulan sabit, berarti ada udara bebas di rongga abdomen. Kenapa dia bisa gambaran seperti itu? Karena pada posisi PA biasanya pasiennya berdiri, udara itu akan mencari tempat yang paling atas dia. Ya. Nah, kalau misalnya udaranya cukup luas di abdomen, biasanya menempati kanan dan kiri, di mana dalam keadaan normal gambaran hitam itu tidak ada. Ya, oke, next. Nah, ini juga sama. Ini kalau kita lihat, memang diafragmanya itu dia lobulated dia, bukan dome shape. Ada gambaran udaranya di sebelah kiri, itu gambaran udara gaster. Tetapi apa yang berbeda di sini sebenarnya? Ini pasien berbeda, tetapi kasusnya sama. Di belakang jantung
itu ada gambaran hitam dia. Yang sebelah sini lebih jelas, gambaran sini lebih jelas. Di belakang jantung itu gambaran hitam. Normalnya nggak ada gambaran hitam seperti itu. Gambaran hitam itu hanya ada 2 di X-ray. Kalau nggak udara, lemak. Hanya 2 itu gendangnya. Tapi kalau misalnya ada gambaran hitam di belakang jantung, berarti ada udara di situ. Kira-kira dari mana udaranya bisa ada di situ? Biasanya ada hernia diafragmatika. Jadi misalnya ada usus yang masuk ke dalam rongga toraks sehingga overlapping dengan jantung sehingga menimbulkan gambaran hitam atau sebilusen di belakang jantung, ya. Biasanya pada orang tua atau pasien-pasien KLL biasanya. Next. Oke, ini kasus juga. Barangkali ini foto terakhir. Ada nggak kira-kira teman-teman yang tahu kira-kira di mana kelainannya? Kalau kita lihat diafragmanya oke, gak ada infiltrat. Jantungnya tidak membesar, trakea di tengah, hilusnya tidak menebal, tulang-tulangnya nggak ada masalah, soft tisunya nggak ada masalah. Kira-kira di mana masalahnya? Itu kalau kita lihat sebenarnya ada bersinggungan dengan foto sebelumnya. Di diafragma kanan seharusnya itu gak ada gambaran hitam dia, ya kan? Putih semua, karena di sebelah kanan tuh hepar tuh organ padat dia, ya kan? Jadi pasti gambarannya putih. Tetapi ada gambaran hitam. Berarti ada udara di situ. Tapi permasalahannya pasiennya nggak ada KLL, nggak ada sesuatu kelainan yang mengancam misalnya. Tapi kenapa ada gambaran udara di situ? Nah, ini harus kita lihat juga. Coba balik ke sebelumnya. Kalau dia pneumoperitoneum yang murni, no, next, back. Nah, kalau dia, nanti. Ya, oke. Kalau dia pneumoperitoneum yang murni, gambar hitamnya itu murni, dia tidak ada gambaran putih-putihnya lagi, semua murni avaskular dia, atau pure lucent, ya. Ini kita sepakat nih, kalau bisa pure lucent di bawah diafragma pada posisi PA, ini berarti ada udara bebas di dalamnya yang seharusnya tidak boleh ada udara di rongga abdomen. Tapi pada kasus yang tadi, nah ini ada gambaran garisnya di situ tuh. Coba pointernya geser, yang ada garis putih. Nah itu ada garis putihnya. Seharusnya kalau kita curiga dia ada udara bebas, itu pure lucent, benar-benar hitam. Kalau putih itu berarti dia ada sesuatu yang tidak murni hitamnya. Biasanya apa? Kita harus berpikir organ apa di abdomen yang mengandung udara. Usus, gaster, usus besar, usus halus, ya kan? Nah, ini namanya Chilaiditi's syndrome namanya. Jadi ada kolon yang panjang yang berputar, dia overlapping dengan struktur hepar, ya. Jadi ini adalah kolon sebenarnya, itu haustranya, yang garis putih itu haustranya, ya. Jadi ini biasanya kita temui secara kebetulan biasanya, ya, tanpa keluhan, ya, secara kebetulan. Jangan buru-buru kita bilang ini pneumoperitoneum. Ini kalau kita lihat ada haustranya, itu adalah kolon, arahnya ke Chilaiditi's syndrome. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih. Jadi informasi yang di awal saya terima karena teman sejawat sudah pada tahu semua cara membaca foto normalnya, jadi saya agak lompat tadi ke kasus sebenarnya. Oke, kalau tadi pertanyaan ke awal tadi nggak masalah, kembali ke foto yang pertama tadi. Ya, jadi memang yang harus diketahui mahasiswa itu, yang pertama, paling pertama. Yang harus diketahui mahasiswa itu adalah pertama, kalau saya sebagai radiolog, saya itu bacanya itu dari dalam keluar, artinya dari jantungnya dulu, baru ke soft tisunya. Ya, yang pertama saya lihat jantungnya, batas jantung kanannya kelihatan nggak?
dari atriumnya, ventrikelnya, aorta aorta sampai ke apex jantungnya, batas jantung kiri. Lalu yang harus kita nilai dari jantung ini adalah pengukuran CTR-nya, kardiotoraksik rasionya. Ya, kalau PA dia harus kurang dari 50%. Kalau AP harus kurang dari 55%. Itu untuk jantungnya. Kalau untuk mahasiswa saja itu sudah cukup sebenarnya. Terus selanjutnya adalah penilaian dari mediastinumnya. Mediastinum itu kita nilai dari cervical 7 sampai kira-kira torakal 4 atau torakal 5. Apa yang kita nilai di situ? Apakah ada penebalan, apakah pelebaran? Arahnya kemana? Biasanya arahnya adalah adanya pembesaran KGB di paratrakea atau adanya pelebaran dari aorta yang arahnya ke dilatasi aorta atau elongasi aorta. Nah, berikutnya apa? Kita nilai trakeanya. Seperti saya bilang tadi, trakea itu bentuknya dia semilusen, dia tubular. Bisa kita lihat dari cervical 6 sampai percabangannya ke karina, itu tetap tubular dia semilusen karena berisi udara. Setelah kita jumpai karina, kita lihat percabangannya bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Itu tetap gambar semilusen dan tetap di tengah posisinya. Oke, berikutnya apa? Baru kita nilai hilusnya, ya kan? Hilus kanan dan hilus kiri. Hilus kanan itu seperti yang saya utarakan tadi, isinya adalah tempat keluarnya arteri, vena, KGB dan bronkus. Yang lebih jelas yang kita nilai adalah bronkus kanan yang kita nilai. Hilus kanan yang kita nilai, yang kelihatan jelas. Hilus kiri biasanya tidak terlalu jelas seperti hilus kanan penampakannya. Berikutnya apa? Corakan pembuluh darah paru. Tadi sempat saya singgung juga di awal, corakan pembuluh darah paru itu dia dari medial berjalan ke perifer, dia makin menipis gambaran garis putihnya itu. Garis putih itu mewakili corakan dari pembuluh darah parunya. Dari basal hingga ke kranial makin menipis corakan pembuluh darah parunya. Kalau corakan pembuluh darah paru itu dari medial ke perifer dia makin banyak, atau dari bagian basal ke kranial makin banyak, berarti ada sesuatu gangguan di sistem kardiovaskularnya. Ya. Ataupun kebalikannya, misalnya di medial sampai ke perifer, pembuluh darahnya sama sekali nggak kelihatan, itu juga tidak normal. Normalnya adalah dari medial ke perifer dia makin menipis, dari basal ke kranial dia makin menipis. Itu corakan pembuluh darah normal pada posisi PA. Berikutnya apa? Kita menilai apakah ada infiltrat, nodul paru, fibrosis dia, atelektasis misalnya. Ya, kalau dia infiltrat, seperti sempat disinggung tadi, memang gambar seperti awan dia gambarannya. Ya, kalau dia atelektasis, gambarannya itu putih padat, disertai dengan penarikan struktur sekitarnya. Kalau fibrosis itu berupa garis putih yang panjang, juga dengan penarikan struktur sekitarnya. Apalagi misalnya nodul bulat, ya kan? Nanti kalau misalnya ada pasien misalnya dengan metastasis, biasanya nodulnya multiple dia. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lihat di paru itu, misalnya adanya kalsifikasi, ada mikrokalsifikasi biasanya pada pasien post TB, itu ada mikrokalsifikasi. Nah, setelah di paru, baru kita berjalan ke arah diafragma tadi. Ya, diafragma itu bentuknya dia dome shape dia, seperti kubah saya bilang tadi. Letaknya kanan lebih tinggi daripada kiri, karena kanan itu ada hepar, organ padat di abdomen yang sifatnya dia bisa mendorong ke atas. Tetapi perbedaan tingginya tidak terlalu signifikan. Ya, kira-kira perbedaannya hanya setengah korpus saja perbedaannya, tingginya. Oke, setelah diafragma, kita nilai sinus costophrenicusnya. Sinus costophrenicus itu harus lancip dan tajam dia. Kalau dia tumpul, kalau dia terselubung, berarti biasanya adanya cairan di pleural space. Ya. Nah, setelah semua itu baru kita masuk ke tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya apa saja yang terlihat di situ? Ada cervical, sebagian cervical, clavicula, vertebrae torakal, costae anterior posterior, sebagian scapula kanan kiri. Itu harus kita nilai juga. Jadi bukan hanya menilai paru dan jantung. Kemudian apalagi yang kita nilai terakhir adalah soft tissue-nya. Biasanya yang kelihatan soft tissue itu adalah bagian supraclavicula, aksila dan sebagian dari pectoralis kanan kiri. Itu barangkali
yang harus dipahami barangkali untuk mahasiswa barangkali. Hanya sebatas itu. Karena tadi kemarin-kemarin di awal saya dapat informasi, ya maaf rekan-rekan semua udah tahu semua pembaca tata normal. Jadi makanya saya lanjut ke kasus tadi sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Tadi ada emfisema, TB miliar, TB resisten. Ya, saya coba menggambarkannya saja. Barangkali kalau yang lebih sering emfisema itu biasanya hiperaerasi paru. Jadi gini, kalau dia posisi PA, normalnya itu pasien harus inspirasi dalam, tahan nafas. Dan kalau kita hitung dia iga posteriornya sampai perbatasan diafragma, itu kurang lebih 9 sampai 10 iga posterior. Kalau emfisema biasanya hiperareasi akan membuat volume paru itu bertambah sehingga dom diafragmanya itu akan tertekan ke bawah dia. Diafragmanya itu akan mendatar atau flattening. Setelah iga melebar, area lusennya bertambah. Itu biasanya untuk emfisema pada fototorak. Kalau dia misalnya tadi TB paru itu biasanya dia infiltrat gambarnya seperti awan. Nah, biasanya kita bagi dia ada 3 kalau secara radiologi. TB paru aktif dengan lesi minimal, TB paru aktif dengan lesi lanjut, dan TB paru dengan lesi sangat lanjut. Itu pembagiannya berdasarkan corakan berawannya melibatkan paru kanan, paru kiri, atau hanya sebagian lobus saja. Berikutnya kalau TB miliar, ya dia gambarannya putih-putih kecil seperti jarum pentul diameternya, tersebar di kedua paru. Itu khas untuk TB miliar. Tapi mohon maaf gambarnya nggak saya bawa, jadi permintaan dari atau pertanyaan dari yang penanya nggak bisa saya tampilkan. Barangkali kalau next barangkali bisa saya persiapkan. Terima kasih.